Loyalitas harga mati atau matinya loyalitas. Narasi di balik kerusuhan maut Kanjuruhan. Jangan saling menyalahkan. Sepak bola bukan apa-apa tanpa penggemar atau supporter. Penggemar menunjukkan dukungan atau loyalitas kepada klub dengan menonton pertandingan mereka ke stadion, membeli jersey tim, dan berbagai macam item atau merchandise yang terkait dengan klub kesayangan mereka. Supporter-supporter yang bermunculan datang dari berbagai motif, latar belakang, dan tujuan masing-masing. Dalam pertandingan sepak bola, supporter memiliki peran yang tidak dapat dikesampingkan. Mereka memiliki andil dalam suatu pertandingan, yaitu sebagai penyemarak pertandingan dan berperan dalam memotivasi satu tim terhadap tim lainnya. Aremania adalah sebutan untuk supporter Arema Malang, salah satu dari sekian banyak kelompok supporter lainnya di Indonesia. Aremania merupakan salah satu supporter dengan loyalitas dan keanggotaan terbesar di Indonesia. Cakupan supporter yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Loyalitas supporter yang mereka miliki terlihat pada setiap pertandingan yang dijalani oleh pasukan Singoedan, selalu didampingi oleh pendukung setia Aremania. Bahkan ketika pertandingan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, supporter setia Aremania yang berada di luar kota banyak yang berdatangan untuk mendukung dan menyaksikan pertandingan. Seakan konsekuensi biaya dan waktu yang harus mereka korbankan tidak berarti apa-apa. Namun di balik loyalitas supporter tentunya terdapat potensi yang bisa menimbulkan munculnya tindak kekerasan, perkelahian, dan tawuran antar supporter sepak bola yang merupakan bentuk dari vandalisme sering terjadi. Tindakan vandalisme yang dilakukan oleh oknum supporter tentu erat kaitannya dengan fanatisme, kecintaan, dan loyalitas yang melibatkan emosi secara berlebihan oleh para supporter yang pada akhirnya mendorong munculnya tindakan tersebut. Kecintaan dan loyalitas pada salah satu klub dapat membuat gelap mata para pelaku, sehingga seringkali supporter dengan loyalitas tinggi cenderung mengarah pada tindakan destruktif yang tentunya merugikan banyak pihak, tidak terkecuali pihak klub yang didukung seperti mendapat sanksi dan semacamnya. Perilaku vandalisme tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan motif dan seberapa kuat keterikatan emosional supporter tentang makna loyalitas yang mereka miliki. Loyalitas yang dipahami supporter secara ekstrim berimbas pada perilaku destruktif dan inkondusivitas di tengah masyarakat. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang menelan ratusan korban jiwa. Ajang olahraga yang syarat akan kegembiraan berubah menjadi petaka dan sejarah kelam bagi dunia sepak bola tanah air dan dunia. Hal ini artinya bahwa fanatisme terhadap tim bisa juga berujung dengan maut. Memang bahwa fanatisme, loyalitas, dan kecintaan terhadap tim tidak bisa dibayar dengan tetesan darah apalagi dengan ratusan nyawa. Namun karena supporter terdiri dari banyak karakter, kerusuhan berujung maut pun sangat mungkin bisa terjadi. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah hanya bisa mengambil hikmah dari tragedi maut Kanjuruhan. Jangan saling menyalahkan karena nasi sudah menjadi bubur. Kita hanya bisa menyikapi tragedi Kanjuruhan agar tidak terjadi lagi. Untuk semua supporter klub harus mulai membiasakan diri menyikapi pertandingan dengan bijaksana. Kalau menang ya didukung, kalau kalah didoakan. Bukan malah sebaliknya, melampiaskan kekalahan dengan cara-cara yang akhirnya berujung maut. Supporter harus lebih dewasa dan mau menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Dan perlu diingat oleh supporter bahwa setiap tim tidak bisa dituntut selalu menang dalam setiap laga. Karena menuju kemenangan harus melalui proses dan faktor Dewi Fortuna tidak melalui tuntutan. Pihak aparat keamanan pun perlu memahami bahwa supporter ini sudah menganggap sepak bola sebagai hidup mereka, sehingga secara emosional pasti tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di lapangan. Dan lebih daripada itu, para supporter ini berusaha meluapkan rasa cinta mereka pada sepak bola, sehingga pengamanan dengan persuasif pun perlu jadi yang utama. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa emosi petugas pun bisa terpancing jika tindakan dianggap mulai mengancam keamanan. Namun dalam hal ini perlu kedewasaan dalam mengambil keputusan. Peran pengambil keputusan menjadi kunci suksesnya pengamanan pertandingan sepak bola. Untuk Panpel harus lebih berhati-hati lagi.
Masalah penjualan tiket, hendaklah jumlah tiket harus disesuaikan dengan kapasitas stadion supaya tidak terjadi penumpukan massa di beberapa akses pintu keluar akibat overload kapasitas. Ya, semua itu kembali pada kita untuk menyikapinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ribuan supporter tidak semuanya melakukan hal yang berbau anarkis, dan tidak semua aparat melakukan kesalahan karena kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Memang menjadi supporter yang fanatik, loyalitas mempengaruhi alam bawah sadar dan secara kolektif menyebar pada lingkungannya, yang juga dapat berpengaruh terhadap emosional supporter tim sendiri bahkan lawan. Tentu saja loyalitas tiap-tiap supporter memiliki kadar dan kecenderungan yang berbeda-beda. Jika loyalitas suatu klub dapat dikelola dengan baik dan ditempatkan pada tempatnya, tentunya merupakan hal yang positif dan dapat menguntungkan dari berbagai pihak. Saat ini kita mulai lagi dari awal untuk bangkitkan sepak bola kita yang hancur akibat tragedi Kanjuruhan ini. Jangan berhenti berusaha. Meski persoalan terus berulang dan masalah itu saja yang datang dari minimnya prestasi, kompetisi yang dimanipulasi, hingga konflik bertahun-tahun tanpa solusi. Loyalitas harga mati, yang artinya bukan berarti kita mati karena gas air mata. Kita mati karena bentrokan antara supporter. Loyalitas harga mati yang sebenarnya adalah kita menunjukkan dalam mendukung tim kesayangan kita tanpa anarkisme dan kerusuhan. Jadi supporter sepak bola yang manis dan bijak, tertib, taat aturan, dan cinta damai. Peristiwa ini memberikan pelajaran sangat berharga betapa pentingnya mengendalikan diri agar setiap hal yang dilakukan atau keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Sepak bola adalah kegembiraan, maka harus dinikmati dengan gembira oleh siapa saja, baik yang ada di rumah, apalagi yang hadir di stadion. Kegembiraan haruslah melahirkan kegembiraan. Maka dari itu, jangan pernah kita izinkan tragedi ini terulang kembali. Cukup sudah Kanjuruhan menjadi saksi pahitnya sejarah sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, jadikan peristiwa Kanjuruhan ini menjadi momentum untuk memulihkan sepak bola Indonesia agar bisa sejajar dengan negara-negara besar lainnya di dunia. Semoga semua peristiwa ini bisa diselesaikan dengan baik dan adil. Lalu kita semua insan pecinta sepak bola Indonesia semakin kuat dan kompak menghadirkan masa depan sepak bola Indonesia yang gemilang.